Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan bahas tentang uji kenormalan data kelompok ya. Kita gunakan C kuadrat atau C square. Nah, kalau datanya data tunggal, kita gunakan Liliophoos. Ya, untuk materinya teman-teman sekalian bisa baca ya, bisa baca. Yang pertama untuk langkah-langkahnya yaitu tentukan hipotesis uji, yaitu H0 data berdistribusi normal, kemudian H1 data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya teman-teman sekalian bisa buat tabel seperti ini ya, ada nomor, interval, kemudian F0 itu adalah frekuensi, kemudian tepi kelas masing-masing ini ya, interval, kemudian ZI itu didapatkan dari X min X bar per S ya. Kemudian Z tabel ya, Z tabel, kemudian FZI ya, luas daerah di bawah kurva normal. Kemudian LI itu adalah selisih ya, selisih luas daerah dari Z dengan yang sebelumnya, Selanjutnya FI didapatkan dari LI dikalikan N ya, atau jumlah sampel. Selanjutnya di sini C kuadrat ya, yaitu F0 dikurangi FE kuadrat dibagi FE. Oke. Nah, setelah kita dapatkan ini, maka selanjutnya kita mencari C square tabel, C kuadrat tabel ya. Nah, C kuadrat tabel itu didapatkan dari tabel C kuadrat dengan DK, yaitu K dikurangi 1 ya, K dikurangi 1, K itu sama dengan kelompok, berarti di sini ada 5 kelompok ya, berarti 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Kemudian koefisien toleransi itu kita gunakan 0,5 ya, 0,5 ya, atau 5% ya. Nah, selanjutnya karena kita dapatkan kita butuh di sini rata-rata dan simpangan baku, maka kita bisa ya gunakan tabel prauji ya, tabel prauji terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan di dalam tugas akhir biasanya kan ada analisis deskriptif ya. Di situ kita mencari min, mean, modus, simpangan baku, varian, maka kita bisa gunakan nilai tersebut. Nah, di sini karena kita belum dapatkan rata-rata dan simpangan baku, maka kita cari terlebih dahulu. Yaitu di sini kita buat tabel, ada nomor ya, kelompok, kemudian interval, kemudian frekuensi, XI itu adalah nilai tengah dari masing-masing interval. Kemudian ada FI kalikan XI, kemudian XI min X bar dikuadratkan, berarti kita mencari X bar terlebih dahulu ya, mencari rata-rata terlebih dahulu. Kemudian di sini ada FI kalikan XI min X bar dikuadratkan untuk mencari simpangan baku ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini untuk mencari nilai tengahnya. Nilai tengahnya di sini ini kan dari 50 sampai dengan 59. Maka kita bisa dapatkan di sini 50, kemudian ditambah 59, kemudian ya dibagi 2. Nah, jangan lupa kurungnya ya. Kalau misalkan ini bisa langsung taruh di sini. Oke. Nah, selanjutnya karena di sini kelas intervalnya jaraknya itu sama dengan 10 ya, intervalnya. Maka di sini bisa tambahkan 10 dari nilai tengah sebelumnya ya. Tambahkan 10. Nah, seperti ini. Nah, ini selanjutnya tinggal kita copy ya, kita copy. Oke. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita kalikan FI kalikan XI, maka di sini akan sama dengan ini ya, C3 dikalikan dengan XI, yaitu nilai tengah pada kelas yang pertama. Nah, selanjutnya di sini apa? Kita copy. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita untuk mencari X bar ya, untuk mencari X bar rata-rata kita butuh jumlah dari FI kalikan XI. Kenapa? Karena rata-rata itu kita pakai rumus ya, kita gunakan rumus sigma FI kalikan XI dibagi dengan jumlah frekuensi, sehingga di sini akan sama dengan ini ya, E8 dibagi dengan C8. Oke, nah kita dapatkan rata-ratanya 79,7
7 ya, 79,7. Nah, selanjutnya di sini x bar ya, xi min x bar ya, xi min x bar kuadrat. Maka kita bisa dapatkan di sini xi-nya itu adalah 54,5 ya. 54,5 dikurangi ya, dikurangi dengan ini ya, dengan B11 ya. Nah, karena B11-nya itu nanti untuk pengkopian ya, untuk pengkopian itu tetap ya, tetap, maka kita taruh di sini dolar ya. Kali ini dolar. Kemudian dikuadratkan ya, dikuadratkan. Oke, nah ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita copy ya, selanjutnya kita copy. Nah, oke. Nah, kita coba cek di sini apakah apa namanya di sini ini kan D3 dikurangi B11 ya. Apakah di sini akan sama dengan D3 dikurangi B11 juga? Nah, D4 ya. D4 dikurangi B11. Nah, yang di sini D5 dikurangi B11 yang di sini. Nah, oke, berarti betul ya. Nah, kita gunakan dolar di sini untuk mengunci B11. Nah, selanjutnya di sini adalah frekuensi. Ya, frekuensi dikalikan dengan xi min x bar kuadrat. Maka di sini akan sama dengan frekuensinya itu ini dikalikan dengan ini. Oke. Nah, yang di bawahnya tinggal digeret saja ya, tinggal digeret. Oke. Nah, selanjutnya kita butuh jumlah ya, di sini segeret juga nih ya, copy. Nah, ini kita tidak butuhkan ya, yang di sini yang tidak dibutuhkan ya di delete gitu ya. Nah, kemudian di sini simpangan baku itu rumusnya adalah apa? Akar dari fi kalikan xi min x bar dikuadratkan dibagi n min 1 ya, untuk sampel. Maka di sini akan sama dengan SGRT. SGRT itu adalah akar ya. Akar dari ini ya, akar dari ini. Kemudian dibagi dengan apa? Dengan 50, boleh kita kurangi dulu. 50 dikurangi 1. Oke. Nah, ini adalah simpangan bakunya. Ya, ini adalah simpangan bakunya. Berarti kita sudah dapatkan apa? X, ya, X bar, X rata-rata dengan simpangan baku. Ya, kita copy ya. Kita copy. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji ininya ya, uji C kuadratnya. Nah, ini kita copy, ya, kita copy-nya itu masuk di spasial ya, di spasial, angkanya saja gitu ya. Nah, tepi kelasnya ini tepi bawah kelas ya. Di sini kan 50. Berarti tepinya itu berapa? 50 49 ya, 49,5 ya, 49,5. Kemudian di sini ya ditambah 10 gitu ya. Akan sama dengan ini ditambah 10. Yang ini kenapa? Ya, kan intervalnya itu 10. Nah, kan 59 berarti tepi atasnya adalah 59,5. Nah, kita geret nggak apa-apa di sini. Nah, lalu yang kita tidak butuhkan ini kita hapus gitu ya. Oke. Nah, ini untuk tepi bawahnya. Nah, selanjutnya di sini ya, ZI itu didapatkan dari apa? XI min X bar dibagi S. Maka di sini akan sama dengan XI dikurangi X bar. Nah, nanti kita gunakan dolar juga ya. Dolar juga. Dolar. Ini kita gunakan untuk mengunci B17 ya, mengunci B17. Kemudian dibagi oleh S ya, dibagi oleh S. Simpangan bakunya ini. Nah, ini juga kita kunci ya, kita kunci. Oke. Nah, ini ya. Jadi min 2,718. Nah, selanjutnya kita copy ke bawah. Nah, yang kita tidak butuhkan juga kita hapus. Nah, ini kita tidak butuhkan kan. Oke. Nah, ini kita tidak butuhkan. Selanjutnya kita mencari Z tabel. Nah, untuk mencari Z tabel ini ada dua ya. Kalau misalkan
yang kita butuhkan sebenarnya kan FZI ya, FZI. Nah, untuk mencari Z tabel yang normal standar seperti ini ya, normal standar seperti ini ya. Misalkan begini, min 2,71, min 2,72 lah ya, min 2,72. Maka ini kita anggap positif dulu, berarti 2,72 ya. 2,7, berarti di sini lihat 2,7 nih ya, 2,7 kemudian 2 ya, 2,72. Nah ini 0,4967 ya, 0,4967, 0,4967. Nah, ini adalah nilai plus ya, nilai plus dari 2,71 gitu ya. Maka kalau misalkan apa min-nya, maka di sini apa? Didapatkan dari pengurang ya, pengurang terhadap 0,5. Maka 0,5 dikurangi dengan ini ya. Nah, kita dapatkan 0,033. Nah, 0,033. Nah, ada cara lain juga, masuk tabel juga ya, tabel juga, tabel F ya. Jadi ada dua tipe tabel. Nah, ini kalau misalkan apa namanya, di sini ada tabelnya itu distribusi normal, tapi di sini langsung negatif. Misalkan di sini apa? Min 2,72. 2 ya, min 2,72. Nah, di atasnya. Min 2. Nah, lihat di sini. Kita dapatkan 0,0033. 0,0033. Langsung ketemu gitu kan? Langsung ketemu. Lihat. Nah, ini kan. Min 2,7 min 2,72. Nah, 0,033. Nah, langsung ketemu. Ya. Nah, ini berarti kalau misalkan mau efisiensi, mau yang mana? Mau yang langsung apa namanya ketemu, atau langsung Z tabel dulu, baru misalkan kalau misalkan negatif 0,5 dikurangi, kalau positif 0,5 plus. Nah, berarti kalau misalkan mau efisiensi kan ini ya lebih efisien kan, lebih efisien. Nah, itu kalau misalkan tinjauan dengan menggunakan tabel ya. Nah, kalau misalkan lebih efisien lagi, kita gunakan apa? Pakai ini ya, pakai Excel ya. Bagaimana caranya? Nah, misalkan begini. Ini akan sama dengan normal ya, normalitas, norm. Nah, kita gunakan yang ini nih, norm S. Nah, seperti ini. Kemudian, nah, lihat di sini. Di sini langsung dalam kurung Z. Misalkan ini. Oke. Kita dicoba dulu ya. Nah, sama apa beda? Sama, bedanya apa? Di sini hanya komanya saja ya, artinya pendekatan saja nih. Lihat 0,033 di sini 0,03281. Kalau misalkan lebih dari di belakang koma itu ada 4 angka, maka 0,33 ya, pembulatan. Bisa dipahami ya? Oke, maka di sini berarti apa? Untuk yang tabel di sini ya kita delete saja nih, delete saja. Kita ketemukan cara yang lebih gampang lah ya, lebih efisien. Nah, delete saja. Nah, di sini ref kenapa? Karena dari yang sebelumnya. Maka di sini, nah langsung apa namanya? Pakai saja di sini, pakai norm. Nah, di sini kita pilih yang ini nih, norm SDIST. Nah, oke, E3. Nah, langsung ketemu ya. Oke, selanjutnya di sini kita langsung copy saja. Ya, copy ya, copy seret. Nah, copy. Yang ini kita tidak butuhkan. Hapus saja. Oke. Kemudian di sini LI. LI itu kita dapatkan dari apa? Nah, di sini tengah-tengah ya. Apa namanya? Luas ya. Luas normal ya, dari selisih luas normal sebelumnya dengan setelahnya. Maka di sini kita cari selisihnya, yaitu di sini dikurangi dengan yang sebelumnya. Nah, ini kita dapatkan ini
kita copy lagi, seret. Nah, sampai sini saja. Nah, ini yang ini kita hapus. Oke. Kemudian FE itu kita dapatkan dari LI dikalikan dengan N ya, jumlah sampel. Maka di sini ya dikalikan dengan 50 ya, dikalikan dengan 50. Nah, boleh di sini, tapi dengan catatan di sini harus dikunci ya, harus dikunci. Nah, di sini. Oke. C14 ya, dengan C14. Oke, kita periksa. Ini kita hapus dulu. Benar nggak dikalikan dengan C14? Betul ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ya C-square-nya adalah kita dapatkan dari F0 dikurangi FE kuadrat sama dengan, kurung dulu, F0-nya dulu adalah ini dikurangi dengan FE kuadrat, FE dikuadratkan kemudian dibagi oleh FE, FE itu adalah H4. Ini ketutup di H4. Oke. Nah, ini adalah C-square-nya. Nah, ini oke, yang ini kita hapus. Nah, selanjutnya yang kita butuhkan adalah ini itu apa? Jumlahnya ya. Yang kita butuhkan adalah jumlahnya. Ini jumlah dari ini. Oke. Kita dapatkan 3,714060. Nah, ini adalah apa? C-square ya. C-square. Tulisnya gimana nih? Ya, tulisnya C-square saja dah. C-square. C kuadrat ya. C kuadrat hitung. C kuadrat hitung. Nah, C kuadrat hitungnya kita dapatkan di sini sama dengan ini ya, 3,71 ya. Ini setelah akhir nggak apa-apa lah, di bulatkan ya, 3,71. Selanjutnya kita cari C kuadrat tabel. Tentunya dengan melihat tabel ya, Oke. Nah, kita tinjau tabel C-square ya, menggunakan apa, DF ya, koefisien determinasi, yaitu berapa, 0,05 ya, 0,05. Kemudian ininya sama dengan 4 ya, DK-nya sama dengan 4, didapatkan dari kelompoknya 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Maka di sini ya 4 ya, 4. Kemudian di sini DF-nya adalah 0,05. Kita dapatkan 9,877 ya. 9,4877 487729 ya. Oke. Nah, ini perhatikan, kalau misalkan kita lihat hipotesis ya, hipotesis uji di sini, ini kan apa, H0-nya distribusi normal, kemudian H1-nya data tidak berdistribusi normal. Nah, akan terima H0 jika C kuadrat hitung itu kurang dari C kuadrat tabel ya. Terima H0 jika C kuadrat hitung kurang dari C kuadrat tabel, atau tolak H0 jika C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat tabel ya, dihitung ya. Jadi kalau misalkan di Word itu kan bisa tulisnya lebih keren lah ya. Nah, di sini kan jelas ya, C kuadrat hitungnya 3,71 ya. 3,71 atau kalau mau tulis semuanya boleh, itu kurang dari
9,49 ya, 9,49 kita bulatkan. Nah, karena kurang maka berarti apa? H0 diterima ya, H0 diterima. H0 diterima itu berarti apa? Data berasal dari distribusi normal seperti itu. Oke, sekira sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.